Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terbaru buat rekan-rekan semua, baik dari DPR RI, dari BKN, dan juga dari Kemendikbud. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik rekan-rekan ya. Jika ada pun suara-suara berisik, abaikan saja. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info yang pertama. Oke, info yang pertama admin di sini akan bagikan dari Bapak Haria Wibisana rekan-rekan ya. Nah, di mana ada informasi dari Bapak Haria Wibisana, apa alternatif? Nah, di sini kita bisa lihat rekan-rekan ya, apa alternatif penyelesaian tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan di Indonesia. Oke, di sini ada 5 poin yang disebutkan oleh beliau. Beberapa alternatif penyelesaian bagi tenaga honorer di pemerintahan Indonesia meliputi yang pertama, konversi menjadi pegawai tetap melalui tes kompetensi dan mekanisme seleksi. Jadi yang pertama itu menjadi pegawai tetap melalui tes kompetensi dan mekanisme seleksi. Yang kedua, pengembangan sistem kontrak kerja dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Nah, ini pengembangan sistem kontrak ini masuk P3K juga rekan-rekan ya. Yang ketiga, penggunaan program-program pemerintah seperti BLT bantuan langsung tunai dan program-program magang. Nah, ini mungkin memberikan semacam pengembangan kompetensi atau bantuan rekan-rekannya kepada honorer. Yang keempat, penyediaan lapangan kerja melalui program pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan lingkungan. Nah, ini lapangan kerja yang keempat. Yang kelima, penyederhanaan prosedur rekrutmen. Nah, ini ya, yang poin kelima, penyederhanaan prosedur rekrutmen dan pengembangan sistem informasi untuk mempermudah proses perekrutan tenaga honorer. Nah, ini masuk juga P3K dan PNS. Rekrutmen menjadi ASN P3K maupun PNS rekan-rekannya, penyederhanaan prosedur rekrutmen katanya dan pengembangan sistem informasi. Nah, seperti itu. Nah, di sisi kanan kita bisa lihat di sini ada salah seorang rekan kita yang komen seperti itu. Stop seleksi ASN P3K tertutup. Ciptakan seleksi ASN yang terbuka untuk umum melalui persaingan yang sehat. Jangan sampai menutup peluang jutaan pelamar umum ikut seleksi P3K, seperti itu. Karena beliau rekan-rekannya, bahkan di sini ada yang komen juga setuju. Nah, jadi ini informasi dari Bapak Haria Wibisana dan kita lanjut. Nah, di sini ada informasi juga ini dari Kemendikbud hari ini 11 Februari. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Semoga Bapak sehat-sehat ya Pak. Izin bertanya Pak, kira-kira pengumuman P3K guru kapan? Nah, ini lagi-lagi ada rekan-rekan kita yang ingin memperjelas. Nah, di sini dijawab tunggu ya, sedang diolah. Jadi sekarang itu dalam proses pengolahan data untuk penempatan P1, P2 dan P3. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini jawaban dari Bapak Andika. Ini WA ke siapa, Pak? Nah, di sini dijawab Pak Andika. Jadi ini jawaban dari Pak Andika yang mengatakan ditunggu ya, sedang diolah katanya. Nah, seperti itu rekan-rekannya. Jadi semoga rekan-rekan tetap semangat untuk menunggu. Nah, admin juga tahu pastinya rekan-rekan sudah tidak sabaran, terkhusus yang P1 sudah sangat lama. Jadi wajar jika teman-teman P1 ini sangat greget begitu. Nah, di sini ada juga informasi dari bandung.com. 2 kabar baik untuk para tenaga honorer dari anggota DPR Komisi 2 non ASN, silakan bernapas lega katanya. Di sini Jumat 10 Februari 2023 atau tepatnya kemarin rekan-rekan ya. Nah, kita tahu kemarin memang ada rapat antara DPR RI Komisi 2 ini dengan non ASN juga. Anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua memberikan 2 kabar baik dan menarik terkait honorer. Kabar ini untuk kalangan honorer yang merasa berada di ujung tanduk, agar mereka bisa sedikit bernapas lega. Pertama, soal wacana penghapusan honorer. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, tidak ada pasal yang menyebutkan penghapusan honorer. Jadi ingat rekan-rekan ya,
tidak ada katanya pasal terkait penghapusan honorer dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Itu yang pertama. Negara tidak melarang kepala daerah atau instansi pusat untuk merekrut tenaga honorer. Namun yang dilarang adalah merekrut honorer untuk kepentingan politik, seperti untuk menang dalam pemilu. Nah, ini ada politisasi sepertinya yang dimaksud ya. Ada pula pasal dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang membatasi implementasi Undang-Undang ASN hingga 28 November 2023. Nah, di sini di mana pada tanggal tersebut hanya akan ada PNS dan P3K. Jadi ini peraturan pemerintah nomor 49 ya, di mana katanya di situ tidak di mana pada tanggal tersebut hanya akan ada PNS dan P3K yang menyatakan di 28 November 2023. Namun pasal tersebut juga tidak menyebutkan secara terang-benderang mengenai penghapusan honorer. Jadi istilahnya menurut Pak Hugo ini masih abu-abu rekan-rekan ya. Hugo menegaskan bahwa honorer sudah ada sejak dahulu dan tidak bisa dihapuskan. Jika ada pengaturan dari pemerintah, setiap kepala daerah atau pimpinan instansi masih bisa merekrut tenaga honorer yang dibutuhkan tanpa harus menunggu rekrutmen CPNS dan P3K. Jadi singkatnya Pak Hugo menyampaikan di sini bahwa hari ini pun honorer masih bisa direkrut oleh pemerintah daerah selagi dibutuhkan. Sikap sejumlah kepala daerah yang sudah mulai memberhentikan honorer karena adanya PP manajemen P3K menurut Hugo terlalu berlebihan. Karena sampai saat ini belum ada instruksi penghapusan honorer. Nah, jadi ini juga dianggap berlebihan karena memang beberapa rekan juga sudah menyampaikan di kolom komentar channel ini yang mengatakan bahwa di daerahnya itu sudah mulai ada pemberhentian. Seperti itu rekan-rekannya. Bahkan pada rapat kemarin antara Komisi 2 DPR RI dengan rekan kita non ASN yang dari Jawa Tengah mengatakan diminta untuk mencari pengganti atau digantikan. Seperti itu. Hugo yakin pemerintah tidak akan melanggar amanat Undang-Undang ASN. Jadi honorer akan tetap ada meski dengan nama atau istilah lain. Seperti itu ya. Kabar kedua adalah revisi Undang-Undang ASN yang merupakan inisiatif DPR RI dan membahas mengangkat seluruh honorer menjadi PNS. Nah, jadi di revisi atau perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut rekan-rekan ya. Nah, di situ merupakan inisiatif dari DPR RI juga. Revisi Undang-Undang ASN sudah diajukan sejak 2017 dan beberapa kali masuk prolegnas. Namun sampai saat ini belum ada rapat penetapan prolegnas. Hugo menyampaikan bahwa pembahasan terkait nasib honorer akan ditentukan dalam rapat penetapan prolegnas. Namun saat ini masih menunggu rapat tersebut. Jadi untuk perubahan Undang-Undang Nomor 5 ini DPR RI juga sedang menunggu rekan-rekannya kapan dilaksanakan rapat tersebut penetapan prolegnas rekan-rekan, karena ini belum ada informasi lanjutannya. Jadi dua informasi yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI, di mana yang pertama tadi masih bisa sebenarnya pemerintah daerah untuk mengangkat atau merekrut honorer yang sesuai yang dibutuhkan. Dan untuk revisi Undang-Undang ASN itu merupakan inisiatif dari dari DPR RI rekan-rekan ya, untuk perbaikan nasib rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia, baik guru maupun non guru. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan terkait tadi informasi dari Pak Andika. Semoga secepatnya karena sudah sementara diolah datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.